Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para orang tua yang saya muliakan, dan juga tidak lupa pemirsa NH Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita atas izinnya bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita untuk thalabul ilmi mendapatkan kebaikan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Edi, silakan Pak Edi. Hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Qala Imam Nawawi dulu. Qala Imam Nawawi gitu. Qala Imam Nawawi. Qala aja qala Imam Nawawi, baru hadisnya langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi Wa'an Mu'adz bin Anas. Ma'a bukan Mu'ad. Wa'an Ma'azibni. Mu'adz. Itu Mu'ad. Iya. Saya Ma'ad. Ya, beda ya. Udah enggak apa-apa, Pedi jangan berantem. Ma'adz. Beda doma. Saya fathah, Pedi doma. Ayo. Wa'an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyan fadhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati hatta yukhayyiruhu minal huril aini ma sya'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi qala hadis hasan. Ya. Berkata Imam Nawawi radhiyallahu an dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyerunya di hadapan kepala seluruh makhluk pada hari kiamat, sehingga orang itu memilih bidadari cantik dengan sesuka hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi mengatakan hadis hasan. Ya. Ya. Wa bisanadinal muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala wa an Ma'adz bin Anasin. Kalau Mu'ad bin Jabal, tapi kalau Ma'ad bin Anas, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
man kazoma goizon wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Man, siapa orang, kazoma yang menahan, siapa orang yang menahan goizon, emosinya, marahnya. Kazoma itu makna sebenarnya menahan, mencegah agar tidak tampak di mukanya. Jadi sebenarnya Bu, dia marahnya luar biasa, cuma marahnya itu ditahan sama dia dan tidak kelihatan di mukanya dia marah. Kelihatannya dia baik-baik saja, tapi sebenarnya hatinya sedang menahan gejolak emosi yang luar biasa. Itu namanya kazoma. Jadi kazoma itu menahan emosi yang mukanya itu tidak tampak, nggak kelihatan dia marah. Bapak marah ya? Enggak, gitu. Udahlah, sebenarnya gedek banget sama dia, coba enggak, gitu. Biasa aja begitu, ya. Nah, kalau lagunya Dewa di bawah senyum ya, di bawah senyum Bang Nang ya, di bawah senyum aja gitu, ya. Nah, itu namanya kazoma. Siapa orang yang man kazoma goizon, dia mampu menahan, tidak menampakkan marahnya, padahal dia marah. Wa huwa qadirun, sebenarnya dia mampu. Qadirun itu dia mampu, ai ala an yunfidahu, untuk melampiaskan rasa marahnya. Benernya dia mampu, diinjak-injak juga mati tuh anak, tapi dia enggak lampiaskan. Jadi kalau dia diomelin orang, dicaci maki orang, dia tahan aja emosinya, dia nggak mau marah. Nah, itu orang punya nilai lebih tuh, punya keistimewaan tuh orang, beda sama kita. Nah, jadi kalau kita mungkin kalau dia dicaci maki, dia omelin apa, kita pengennya ngebales, ya kan Bu ya, ngebales. Nah, sekarang kalau kita ngebales, apa artinya, apa nilainya kita dibandingkan dia? Sama aja dong. Kalau dia mutusin silaturahmi, kita putusin juga. Lah, dia memang orang bodoh, dia mau orang kagak sekolah, kagak ngaji. Kalau ngelihat orang bawahnya gedek aja, benci aja. Lah, kita umpamanya tiap malam Selasa ngaji, udah bab sabar, tapi kita masih aja emosi ngikutin dia. Lah, apa, sama aja dia sama kita, nilainya sama. Makanya orang yang mampu menahan amarah, pribadinya beda, dia lebih kuat tuh, lebih kuat, dia punya nilai tambah. Kata Nabi kan, wa'ati man haromat, berikan kepada orang yang pelit. Jadi kalau orang pelit, kita pelitin lagi, sama kita sama dia bedu, ya kan, sama-sama pelit kita, ya kan, tapi orang pelit kita kasih, nah nilai lebih kita di sisi Allah. Nah, silman kotoat, sambung orang yang memutuskan silaturahmi, kata Nabi. Kalau dia putusin, kita putusin juga, nggak ada lebihnya kita sama dia, bedu lagi kita. Tapi kalau kita sambung silaturahmi, dia putusin, kita sambung silaturahmi, berarti kita beda tuh. Nah, itulah keutamaan orang yang menahan amarah, padahal dia bisa marah tapi dia nggak marah, ya kan. Orang yang sabar itu dia punya visi ke depan, dia punya apa namanya tuh, visi ke depan, dia punya pemikiran yang jauh ke depan. Sebab orang kalau dia emosi itu bisa membawa keburukan yang luar biasa. Tuh. Sumber dari segala macam keburukan itu adalah emosi, syahwat, nafsu. Tuh. Kan nafsu itu ada macam-macam Bu. Ada nafsu syaitonia, nafsu dari setan, ya kan. Ada nafsu syahwat, bawaannya nggak boleh ngelihat jidat licin, ya nggak, demen aja demen, begitu. Nggak boleh ngelihat cewek, demen aja, namanya nafsu syahwat. Ada nafsu godobiyah, godobiyah itu nafsu amarah, sadis. Oh, manusia tuh kalau dia ngikutin hawa nafsunya, godobiyahnya, maka dia bisa lebih sadis daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adol wa ulaika humul ghafilun.
Kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Iya kan? Kalau orang ngajakin ribut sama kita, ya jangan kita teladenin. Dia mah setan. Dia mah setan itu. Setan ngajaknya orang supaya ribut, orang Islam supaya ribut. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan Allah paling benci sama orang yang selalu bermusuhan. Jadi kalau ada orang ngajakin ribut, jangan kita ikut-ikut juga ribut. Kayak di Madura, iya kan, belum lama, gara-gara masalah sepele 4 orang tewas dicelurit, ya kan, diajakin ribut mau, padahal masalahnya cuma sepele. Kalau dia mah ya ngajakin ribut emang setan, ngapain kita ikutin? Nggak usah. Tuh, akhirnya kan apa yang terjadi? Ya kan, dampaknya itu yang luar biasa. Gara-gara ngikutin hawa nafsu, kata itu kan setan pengennya kita tuh saling membunuh manusia, itu setan yang nyuruh. Nah, makanya kata Nabi, orang yang membunuh, yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena yang ngebunuh itu sebenarnya mau ngebunuh, cuma keduluan dibunuh sama yang ngebunuh, tuh masuk neraka. Man qatala muta'ammidan, siapa orang yang man qatala muta'ammidan, siapa orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka neraka selama-lamanya, khalidina fiha abadan, selama-lamanya neraka. Nah, itu orang yang ngebunuh orang tuh, ya enggak, itu dia pembunuh, itu dia pertama keburukannya apa? Kerugiannya, dia udah masuk neraka selama-lamanya kalau dia nggak taubat sama Allah. Selama-lamanya muslim dibunuh. Yang kedua, gara-gara dia ngebunuh, apa yang terjadi? Bininya jadinya kesengsara di rumah, lakinya seumur hidup di penjara, nggak keluar-keluar di penjara hidupnya. Mana enak orang hidup di penjara walaupun duit banyak, nggak enak. Tuh. Ketiga, ya kan, gara-gara kejadian begitu tuh, gara-gara nggak nahan emosi, nahan amarah, banyak yang pada jadi janda. Yang 4 meninggal, 4-4-nya ninggalin istri, istrinya jadi janda. Udah ninggalin istri, ninggalin anak, anaknya jadi anak yatim. Tuh, sengsara kan? Kemudian apa yang terjadi? Nanti akan ada terjadi dendam sepanjang masa kalau dia nggak punya iman. Nah, itu keburukan kalau orang nggak mampu menahan emosi. Orang kalau nggak bisa nahan emosi, dia nggak sabar, maka dia nggak mikirin jangka panjang. No, makanya orang sabar itu luar biasa. Nah, nilainya luar biasa di sisi Allah. Wa basyiris sabirin, kabarkan kepada orang-orang sabar, kabarkan berita gembira, kata Allah, sama orang sabar. Masya Allah, orang sabar itu dikasih kabar gembira sama Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahala tanpa dihitung-hitung sama Allah. Masya Allah, tuh luar biasa. Orang yang sering emosi, sering marah, biasanya efeknya kembali kepada dirinya. Gampang sakit, darahnya naik, ya Bu ya, darahnya naik, tuh darahnya nanti darah tinggi, ya kan. Tapi kalau dia bisa nahan emosi, darahnya namanya darah pendek. Iya kan? Nah, yang darah tinggi itu sering emosi. Kalau yang nggak emosi darah pendek, ya kan? Tuh. Nah, makanya kita harus sabar. Orang bahagia itu sebenarnya tergantung pribadi kita, diri kita. Kalau kita nggak terpengaruh sama orang, kita nggak akan pengaruh sama sekali buat diri kita. Orang mau ngomong apa kek, kalau kita nggak baper, kita nggak emosi, nggak akan terjadi apa-apa, santai aja, biasa aja. Orang mau ngomong apa juga biarin aja, gitu. Kita boleh marah, tapi ada tempatnya. Kalau marah agama kita diinjek-injek, Al-Quran tuh kayak di video, ya kan, yang baru-baru ini kan di Kanada apa di mana tuh, Al-Quran dibakar. Pas lagi dibakar Al-Quran disiram bensinnya ternyata nggak hidup, dinyalain korek, nggak kebakar itu Al-Quran. Masya Allah, itulah Allah menjaga Al-Quran, nggak kebakar. Orang-orang semuanya marah karena dijagain polisi, dia dilindungi sama polisi.
Di luar negeri kan begitu, dilindungi sama polisi, tapi diserang dari jauh, ya kan? Diserang, digebugin yang ngebakar Al-Quran. Itu boleh begitu kita. Kalau ada yang ngebakar Al-Quran, kita injek-injek, kita matiin juga boleh, karena dia pelecehan terhadap agama kita. Nah itu boleh marah. Tapi kalau marah hanya masalah sepele, masalah lampu, masalah motor, suaranya bising, ya kan? Itu orang pada nggak berpikir panjang, pikirannya pada pendek. Diajakin berantem mau aja, ya kan? Kalau diajakin makan tuh, mau kayak Ustadz Nuryadin tuh, paling demen kalau diajakin makan. Diajakin berantem mah jangan mau, ogah. Tuh. Sebab kata Nabi, ya, laisa sadid bisurati. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa ngalahin orang, bukan jadi jawara, bukan jadi jagoan, kata Nabi, tapi orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Itu satu saraf, kalau kita marah Bu, itu putus saraf kita nih, saraf putus. Kali kita marah, putus saraf kita, ribuan saraf kita itu putus gara-gara kita sering marah. Tuh hati-hati, orang yang marah biasanya, mohon maaf nih, umurnya nggak panjang, marah-marah mulu, ya kan? Jangan marah-marah mulu. Udah begitu umurnya nggak panjang. Makanya ada pantun, buah besarang namanya salak muda rasanya sepet. Jadi orang jangan galak-galak, yang udah orang galak matinya cepet gitu. Tuh hati-hati tuh, hati Bang Parman ya. Kalau bini marah Bang Parman udah diem aja. Api ketemu api, wah ngebakar. Biarin aja, diemin aja. Ntar kok dia capek, siapin teh manis, kasih. Tuh. Jadi kalau orang marah itu kita jangan marah, tuh ya. Nah, makanya kita harus ngilangin. Bagaimana sih Pak Ustadz supaya ngilangin marah? Maka yang pertama kita tutup dulu tuh pintu amarah. Dengan apa? Dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Sebab saya marah itu tuh dari setan. Jadi kalau kita mau marah nih, lagi marah langsung aja ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Kemudian jangan berdiri, kita duduk. Kalau marah itu berdiri tambah marah, kita duduk. Makanya kalau ada orang marah, jangan kita ajak ngobrol lagi berdiri, dia tambah marah. Udah Bang, duduk dulu Bang, duduk. Pesenin PRT Mail, coba pesenin teh botol yang dingin. Kasih teh botol yang dingin. Kan api kalau ketemu air kan kalah, iya kan? Kasih teh botol yang dingin. Gorengan mau gorengan? Mau. Ya itu mah sebenarnya bukan marah, lapar. Gitu. Ya, sebenarnya dia lapar. Cuma dia marah-marah. Ya Pak ya. Jadi duduk. Nah kalau masih marah juga, udah dikasih teh botol dingin marah, gorengan masih marah juga, suruh wudu. Sunnahnya wudu. Nah insya Allah hilang. Itu cara menghilangkan emosi marah gitu ya. Nah jadi orang yang marah, apa keutamaannya? Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki. Allah memanggilnya, Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya di depan semua makhluknya yaumal kiamah, nanti hari kiamat. Masya Allah, itu keutamaan. Makanya kalau kita nahan emosi, nahan marah, ntar di akhirat kita dipanggil di depan seluruh makhluk, ribuan jutaan makhluk. Bang Umar gitu namanya, itu dipanggil sama Allah. Bang Umar, Bang Parman, begitu dipanggil. Pedi nih, Pedi kan jarang marah orangnya, ntar dia dipanggil di sono. Pedi begitu dipanggil, semua makhluk pada nyaksiin. Oh itu keutamaan, dipanggil sama Allah. Untuk apa? Maka kata Nabi, hatta yuhayyirahu yuhayyirahu minal huril aini masya'a, untuk memilih yukhayyiru, memilih min huril ain, bidadari sorga, masya'a, sesuai dengan keinginannya. Pilih yang mana yang paling cakep, ya secakep semuanya. Bidadari mah Masya Allah. Hurin itu asalnya haura, artinya wanita putih yang matanya itu putih, terus pekat bagian di dalamnya, matanya agak besar. Ain itu artinya matanya besar. Jadi bidadari itu orangnya putih, matanya agak sedikit belok.
Tapi cakep. Kata guru saya, bidadari itu bening, badannya tuh kayak kaca bening. Jadi kalau dia minum Coca-Cola, Coca-Colanya kelihatan tuh Bu, Pak, lagi jalan, sampai ke perut kelihatan. Masya Allah, tuh Bang Umar. Coba bini kita kasih Coca-Cola, kelihatan semua kulitnya hitam. Mana? Nggak ada Coca-Colanya, emang udah nggak kelihatan, udah ketutup sama kulit. Insya Allah kulitnya pun nggak ada yang gudik, nggak ada. Bidadari nggak ada yang kesrek begini mulu tangannya, nggak ada ya. Tau kesrek kalau suka gatel Pak Pasnan, suka gatel, nggak boleh makan sedikit yang salah. Iya, itu bukan bidadari itu mah, bukan. Itu mah bini. Ya, so, bidadari itu kalau dia makan kue, makan apa tuh kelihatan tuh jalan tuh, ya kan? Dia makan dongkal nih, kelihatan tuh gula Jawanya, kelihatan tuh jalan tuh sama kuenya. Masya Allah, bidadari minum susu kelihatan susunya. Masya Allah, bidadari sorga. Tuh disuruh pilih, silakan kata Allah pilih buat orang-orang yang selama hidupnya mampu menahan amarah. Karena nafsu itu luar biasa, dia mah spesial. Kenapa? Karena memang paling berat itu nahan amarah. Makanya kalau lagi puasa aja kata Nabi, kalau ada orang ngajakin ribut sama kamu, falyakul inni shaim, katakan saya lagi puasa. Jangan ngapain kita ladenin dia, saya lagi puasa. Tuh. Makanya salah satu cara kita untuk supaya nggak gampang marah, kita sering rajin-rajin puasa. Insya Allah deh, nggak akan marah. Karena memang kondisi kita lagi lemah. Bagaimana? Orang kalau sering banyak makan, banyak minum, nanti emosinya lebih tinggi, cepet gampang marahnya, tuh ya. Jadi itulah nasihat yang luar biasa. Jangan sampai kita marah, sebab efeknya keburukannya luar biasa. Gara-gara marah orang bisa saling membunuh, gara-gara marah orang bisa saling menganiaya, mencaci maki. Ya kan, hanya gara-gara masalah sepele anak pejabat bikin koma orang, ya kan, diinjek-injek. Ada itu, siapa tuh namanya, Mario Ojaro apa siapa, ya kan, yang belum lama. Itu gara-gara efeknya kan akhirnya kan dampaknya bapaknya dipecat di Departemen Keuangan gara-gara emosi itu anak. Jangan emosi, naik mobil aja dipepet dikit marahnya. Iya, saking marahnya, ngapain? Silakan aja jalan duluan Pak. Kalau saya mah begitu sih, naik bawa mobil atau motor, ada yang nyerempet gitu, udah jalan aja, udah nggak usah marah, nggak usah ribut, ya kan, di jalanan. Ngapain di belakang banyak orang, tin, di jalan aja udah, begitu, ya. Jadi kita jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Orang kalau gampang emosi, orang kurang simpati, betul ya. Lihat deh capres calon presiden, kalau sering emosi, sering marah, orang juga tadi yang mau milih dia kagak jadi. Gua nggak mau lah, marah-marah mulu sih. Iya kan, dia marah-marah mulu, ntar gimana jadi pemimpin tuh. Ya ikutin Pak Edi aja. Ya, saya sih milih ngikutin KPU. Kata KPU kalau milih nggak boleh mencoblos 2 atau 3, nggak boleh. Nggak boleh ya Bu, nggak boleh kita nyoblos nih 2 biji 3, nggak sah. Makanya yang sah itu cuma 1. Nyoblos tuh cukup sah 1 aja udah. Iya, ya bener ya. Iya, nggak boleh 2. Waduh, nggak sah kata PRT Mail, nggak sah nih Pak Ustadz. 3 nggak sah lagi. Nggak 1 yang sah gitu. Ya Ibu ya, paham ya Bu ya? Ya, gitu ya. Ya udah segitu aja, jangan ngomongin yang lain. Terus Pak Edi, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab
Ruwahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seseorang laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu mengulangi berkali-kali, tetapi beliau tetap bersabda, "Janganlah marah." Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. ya, rawahul Bukhari, Imam Bukhari riwayatnya. Jadi ada seorang laki-laki datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, nasihatin saya minta nasihat." Memang saling menasihati kan memang kewajiban agama kita kan sama muslim. Wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Makanya orang itu minta nasihat sama Nabi, "Ya Rasul." Berkali-kali dia minta. Nah, Nabi ngasihnya singkat banget. Enggak nasihat banyak, "Kamu harus begini. Kamu pokoknya harus sholat, harus." Enggak, cuma satu yang paling tuh. Cuma satu, la takdob, jangan marah. Tuh. Itu doang, singkat, ringkas, padat, dalam maknanya. Jangan marah, udah. Kalau kamu marah, wah, dampaknya itu, kerusakannya itu besar. Itu yang kita khawatirin. Kita kalau marah, nanti dampaknya, efeknya yang luar biasa itu. Makanya Nabi kenapa nasihatin cuma singkat, la takdob, tuh, jangan marah, tuh. "Pak Ustadz, saya minta nasihat." "Ya sini singkat aja, jangan kawin lagi." Kan singkat itu, ya kan? Tapi kan efeknya kan bisa bahagia keluarga, ya kan? Duit juga jadi irit. Kalau kawin lagi kan duitnya dibagi dua, ya kan? Dibagi ke sono 50.000, sini 50.000. Tapi kan kalau istrinya satu kan istrinya yang pertama yang dapat banyak, begitu. Ya, jadi jangan marah. Marah itu tercela itu. Makanya Nabi bilang jangan marah. Orang kalau marah maka orang nggak akan senang sama dia. Tuh. Jangankan orang lain, keluarganya juga. Anaknya ingat, "Waduh, bapak pulang," begitu. Kalau bapaknya tukang marah-marah, anak tuh kalau ngelihat bapaknya pulang udah kayak ngelihat monster pulang. "Waduh, bapak pulang," berdim semuanya tuh, ya kan? Tapi kalau bapaknya ramah, sopan santun, kasih sayang, "Ya Allah, ayah pulang," tuh senengin. Coba kalau sering marah bapaknya, anak juga nggak seneng, istri juga nggak seneng. Makanya jangan marah gitu. Saya punya teman, punya mertua yang laki, mertuanya cerita sama saya, "Pak Ustadz, mertua saya yang laki marah-marah mulu, kesian ibu mertua saya, tiap hari diomelin aja, tiap hari masalah sepele aja diomelin, dikatain, digoblok-goblokin, binatang semua keluar semuanya. Tapi ibu saya sabar, ibu mertua saya tahan aja sama dia, luar biasa." Itu tuh yang namanya tuh dia punya pribadi yang beda, sabar aja. Kemarin bikin status, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Mertua saya yang laki meninggal dunia. Ya, orang marah cepet amat ya. Baru curhat udah mati. Tuh, hati-hati tuh Bang Parman. Ya, tuh jangan marah. Tuh ya Bu ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini hadis yang luar biasa. Intinya adalah hikmahnya, mari kita anjuran, jangan kita marah, hindari sifat marah karena efeknya dampaknya juga luar biasa buruknya. Dan orang yang mempunyai sifat sabar, insya Allah hidupnya berkah, pahalanya banyak dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja kajian kita tentang hadis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nanya apa? Saya Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya di belakang Pak Ustadz. Oh iya Pak Edi yang nanya. Ya, monggo Pak Edi. Pak Ustadz, terkait dengan hadis ini, kelihatannya hadis ini buat kaum laki-laki Ustadz ya, karena ganjaran pahalanya bidadari. Nah kalau yang sabar istri, ganjaran pahalanya apa Ustadz? Nanti di akhirat istri kita itu tetap jadi istri kita, Pedi. Tapi kita ntar dapat juga Bu. Ibu jangan ngiri nih.
Jadi nanti Pak Asnan nanti dapat bidadari RT Mail. Iya. Iya, istri juga ntar nggak ada di sana, nggak ada nenek-nenek. Ini nenek-nenek nih banyak nih. Ini nggak ada yang masuk surga nih. Nggak ada. Ntar berubah mukanya, Bu. Jadi cantik lagi, usianya 33. Kayak saya lah gitu, ntar 33. Gitu. Nah, kalau perempuan ya enggak Pedi. Kalau perempuan keutamaannya itu dia punya suami bidadara itu. Suaminya itu jadi bidadara. Artinya mukanya ganteng, cakep. Nih RT nih, ntar beda mukanya Pak Sam. Beda semuanya. Nggak kenalin kita nanti. Ini siapa ya? RT Mail dulu. Oh iya, tuh udah jadi bidadari gitu. Itulah keutamaan orang yang bersabar, menahan emosi. Gitu ya Pedi ya. Ya nanti keutamaannya banyak buat orang-orang yang menahan emosinya. Ada lagi Bu? Silakan Bapak-bapak. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma ahdina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimi bit taqwa wa jubil afiyah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa barik bima ataitana. Allahumma innaka antas syafi la syafi'a illa anta syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Allah, sesama muslim ya Allah. Sembuhkan penyakit keluarga kami dan diri kami ya Allah. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin wa banatina banatin sholihatin nafi'ina lana wa limatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.